Abang Tritunggal atau Trinitas ya, betul ya? Iya. Oke, pertanyaan saya cukup dijawab secepat mungkin ya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus mati secara dagingnya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Saya ulangi ya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Cepat, 2 detik aja cukup itu. Jawabannya Filipi 28. Apa jawabannya? Dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan. Ya. Yaitu dagingnya mati. Lah ya, mati daging. Sabar dulu Sandro. Sabar dulu Sandro ya. Jawab, saya jelasin. Ini maksudnya. Ya, silakan. Ini hanya Anda jadi intel kayak polisi, saya nggak boleh menyanggah bagaimana. Enggak, saya ngomong sama Pak Sandro barusan. Saya ngomong sama Pak Sandro barusan. Pak Sandro saya suruh nge-mute. Saya aja, nggak usah bawa yang lain. Loh, ini Pak Sandro tadi ngomong, saya ingetin gitu loh. Kalau emang saya cuma jawab aja, berarti Anda intel. Ya, silakan. Ya udah, silakan. Jadi kan saya katakan Filipi 28 ya, itu dalam keadaannya sebagai manusia. Oke, manusia berarti. Ardiansa boleh nggak? Sebentar, manusia berarti ya, yang mati ya. Tunggu dulu, belum selesai. Belum selesai, Bang. Sampai selesai dulu ya. 1 poin sudah saya dapat, kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, baru Anda bertanya ke saya. Oke? Adil ya? Iya, tapi kalau Tritunggal itu kan saya bilang, Bapa yang memiliki firman, memiliki Yesus. Iya, gitu. Bang. Iya. Saya lanjutkan. Anda tadi yang mengatakan yang mati manusia, betul? Ya, dalam keadaan sebagai manusia, ayat yang saya tunjukkan ya. Oke. Ya, sabar. Ya. Udah tahu ayatnya, udah tahu ya. Oke. Jadi yang mati di tiang kayu salib adalah Yesus yang keadaannya sebagai manusia. Anda menjawab begitu, betul? Ya, Filipi 28. Yesus yang keadaannya sebagai manusia itu statusnya apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia manusia sejati, Allah sejati. Jadi gini, saya ulangi lagi. Manusia sejati, Allah sejati ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan itu artinya Sang Firman yang kekal. Itu dalam pribadi Yesus. Nah, dagingnya itu manusia sejati. Gitu. Oke. Jadi yang mati manusia sejatinya. Yang mati Filipi 28 dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia ini, keadaan manusia ini kan daging, betul nggak? Betul. Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Ya, namanya manusia bukan Tuhan lah. Oke, bukan Tuhan. Stop. Berarti ya. Oke, stop. Berarti sabar. Iya, sabar. Anda barusan menjawab bahwasanya jawaban Anda mengatakan yang mati adalah daging, yang daging bukan Tuhan, betul? Dagingnya bukan Tuhan, tapi Tuhan itu berarti iya, dengerin dulu. Oke, sabar Bang. Tenang Bang. Tenang dulu Bang. Tenang. Oke, saya lanjut. Ini kesimpulan. Sabar dulu. Loh, sabar dulu, saya menyimpulkan dulu. Sabar ya. Sabar. Ini namanya sabar. Tenang Bang, tenang. Tarik napas. Buang pelan-pelan. Tarik napas, buang pelan-pelan. Sabar. Ya, sabar. Oke. Jadi kesimpulannya yang mati bukan Tuhan. Berarti pertanyaan saya, yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa? Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk apa? Ya, Sang Firman menyatakan karya penebusan bagi manusia. Oke, kesimpulannya Sang Firman adalah kekal, tidak mati. Namanya disebut Tuhan itu. Loh. Ya. Berat, yang mati kan daging. Nama Tuhan yang mati kan daging tadi. Jangan salah. Jadi yang mati kan daging. Iya, sabar. Yang mati kan daging, betul nggak? Yang mati kan daging. Filipi 28. Iya, daging kan bukan Tuhan. Hanya sebagai manusia. Iya, daging kan bukan Tuhan, betul? Ya iyalah, memang ya berarti kesimpulannya yang mati adalah daging bukan Tuhan, yang mati di tiang kayu salib adalah bukan Tuhan, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul?
Tadi Anda ngomongin Tritunggal. Kok Anda Ya. satu? Kenapa ya? Macet. Nggak macet. Anda Oke, yang saya macet. ulang. Kalau nggak macet, Nah, saya ulang tunggu, ya. tunggu, Saya ulang ya. tunggu. Ya, Anda saya ngomong ulang. tentang Saya Tritunggal, ulang. kan? Saya ulang. Saya ulang. Saya ulang. Pertanyaan, sabar. Tenang bang, tenang. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya, tenang. Tenang. Ya, tenang. Saya ulang ya. Yang mati adalah daging. Yang mati di tiang kayu salib adalah daging. Daging ini bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Betul? Enggak lah. Loh, itu perkataan dia. Enggak. Dia yang ngomong kok. Sesudah dia mati, Bang. Dialah Allah sang pencipta. Oke, saya lanjut, Sandro. Saya lanjut. Pertanyaan saya. Jadi terbukti ya, jadi Islam pasti goblok, hanya boleh nanya-nanya. Emosi. Jangan emosi lah, sabar ya, sabar, tenang. Oke, kita runtut pelan-pelan ya. Aku perlu konfirmasi. Kita runtut pelan-pelan. Oke ya. Yang mati di tiang kayu salib adalah daging, betul atau salah? Filipi 28 betul. Betul, oke, sabar. Oke, saya lanjut. Sabar. Saya lanjut. Sabar dulu. Dia mengatakan yang mati di tiang kayu salib adalah daging. Daging. Aduh, nggak bisa diskusi nih orang. Udah lah, kau ke neraka aja lah, ke neraka. Udah, saya tanya Sandro sekarang. Yang mati di tiang kayu salib adalah daging, betul? Betul. Nah, daging ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, Bang. Untuk menebus dosa. Pertanyaan saya, daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Daging Tuhan, Bang, bukan Tuhan, tapi daging Tuhan. Saya nggak tanya itu. Daging ini statusnya atau sosoknya sebagai Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Kalau Tuhan, Bang, bukan punya daging, Bang, kalau asli. Saya tanya lagi, dijawab aja sesuai dengan pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Simple aja jawabannya ya. Daging ini yang mati di tiang kayu salib itu sosoknya sebagai sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Kalau daging 100% manusia. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya nggak tanya manusia, saya ulangi lagi. Daging ini yang mati di tiang kayu salib itu sosoknya itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Daging bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Clear ya? Saya kunci ya. Ya, Oke. Daging ini bukan Tuhan, betul? betul. Yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib, betul? Makanya, Bang, jangan. Abang Hancur. mereka berikan kepada saya. Sebentar Pak Robin sama Aki Firman atau sama Bang Hen aja ya nanti ya Pak Robin ya. Habis ini aku mau buat nasi goreng dulu ya, oke? Iya, habis ini. Iya, sabar dulu. Saya ulangi lagi. Yang mati di tiang kayu salib adalah daging, betul? Daging, ya. Betul? Betul, Bang, betul. Daging ini adalah bukan Tuhan, betul? Iya, kalau daging bukan Ah iya. Tapi daging Berarti Tuhan. kesimpulannya bukan Tuhan inilah yang mati di tiang kayu salib, karena yang mati di tiang kayu salib adalah daging, betul? Iya, Bang. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, Bang. Oke, berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Biar bukan Tuhan dibilang apa,
Sepakat aku bang. Itulah lah. Ya, bagus. Gitu dong. Itu bagus. Baru jujur diskusinya. Berarti kesimpulannya dosa-dosanya Bang Sandro, dengerin dulu. Kesimpulannya dosa-dosanya Bang Sandro ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Di mulutku bang, di hatiku enggak. Ya. Udah, saya bikin nasi goreng. Silakan Aki Firman mungkin mau masuk. Aki Firman mau? Alihan aja. Oke, Pak Hen mau masuk Pak Hen? Boleh. Oke, silakan dibesarkan host, silakan dibesarkan dan semuanya diturunkan termasuk saya. Lanjut. Jadi siapa tadi? Sandro, itu Pak namanya Hen. munafik Sandro. Pak En Bentar. izin sekalian sama disapa tamu baru kita 2 orang, sekalian disapa ya, izin. Silakan. Nggak, langsung aja Pak Hen. Langsung siapa sapa yang aja. baru datang siapa nih? Karadin Karadin. sama calon jenazah ini. Karedin. Selamat malam ya. Assalamualaikum kaum muslim. Selamat malam. Kristen ya? Dari Kristen juga? Halo? Iya, Kristen. Oke, Protestan, Katolik? Protestan. Oh, Protestan ya, oke. Ini calon apa lagi satu nih? Calon jenazah. merah sih. Oh, calon jenazah. Tunggu, sponsor dulu, Pak Lord. Pak Hen, Silakan. sponsor dulu. Saya sponsor dulu. Waduh, belum sponsor ya. Tunggu, mumpung. Waduh. Teman-teman yang ingin melihat candaan kita yang lucu tadi, Tuhan atau bukan Tuhan tadi, yang emosi tadi, itu ada di sini teman-teman. Ada di YouTube-nya Bang Ardi. Bunda Nora kemana? Woi, waduh. Ada di YouTube-nya Bang Ardi ya. Teman-teman yang belum subscribe, klik link yang ada di bio TikTok saya ya. Klik link yang ada di bio TikTok saya ini. Langsung nggak usah keluar TikTok, teman-teman. Cukup klik link yang ada di bio profil saya. Langsung di-subscribe, kembali lagi ke sini gitu ya. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hen, silakan dilanjut. Malah senengnya marah. Jadi dengan siapa tadi? Robin Pardede ya? Robin Pardede. Si Oh ya, siap saudaraku. Ya, Robin Pardede dari Protestan ya? saya penyembah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Benar Kalau yang Esa saudaraku. memang Esa gitu ya. Jadi Ya, Ini yang Maha Esa itu ini- berarti bukan tunggal. Yang Maha Esa itu bukan berapanya. Ya, yang Maha Esa itu tidak terukur. Itu yang saya sembah. Esa tidak terukur. Dari Kristen juga nih, Robin Pardede. Ya, Kristen sejati. Kristen sejati. Mantap, Ya. Kristen sejati. Berarti enggak nyembah tiga itu ya? Enggak dengan prinsip tiga. Saya tidak menyembah manusia, saya tidak menyembah tiga. Saya menyembah yang Maha Esa, yang tidak bisa Esa. diukur oleh manusia. Ya, Iya. yang tidak bisa dipahami oleh Muslim. Ini siapa tadi yang itu bagus? saudaraku. Ya, lanjut. Yang tidak bisa terakhir. dipahami Muslim. Oh gitu. Ya, enggak masalah. Hanya kalian yang paham ya. Oke. Gimana? Oh gitu. Oke, kalau gitu dari kalau memang seperti itu berarti hanya Bapak ya mungkin ya. Kalau bisa enggak dikatakan hanya Bapak aja gitu loh yang disembah oleh Robin Pardede ini. Nah, kalau nanti Bapak itu jadi seakan-akan saya menyembah manusia. Karena Bapak itu adalah pemberian daripada manusia. Lebih condongnya lebih baik Maha Esa, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Ya. Nah, kalau gitu apa ajaran Assalamualaikum, yang diamalkan selamat gitu? malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kristen dari Bogor. Wis, mantap. Ya, lanjut. Oke. Tapi percaya sama Bible, percaya ya, Pardede ya? Jawab salam. Gimana? Percaya sama Bible. Jadi begini, saya itu mengimani bukan sekedar menghafal, ya, bukan sekedar membaca Bible. Saya mengimani itu sekalipun saya tidak menghafal, sekalipun saya tidak membaca, tapi saya melakukan. Nah, itu iman saya. Lebih baik saya
mengerti satu ayat atau hadis, tapi saya lakukan, daripada saya mengerti tahu berhadis-hadis atau berayat-ayat firman Tuhan, saya nggak pernah lakukan. Nah, itu saya nggak mau. Makanya saya nggak mau mempercaya yang namanya tertulis itu kalau hanya dengan hafalan. Saya mau mengimani itu dengan melakukan. Begitu saudaraku. Banyak sekarang ini kan pintar yang namanya ayat-ayat suci, tahu seperti di dalam kekristenan, dia mengerti, tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi untuk melakukan tidak tahu. Kalau hanya untuk mengetahui, menghafal, itu iblis yang lebih paham daripada kita ini orang-orang percaya. Begitu saudaraku. Lanjut. Ya. Intinya beliau nggak percaya kitab suci, nggak percaya dia. Iya. Pak Ustaz Adena sudah paham saya. Makanya tadi, bagaimana kita mau mengamalkan sesuatu sementara kita tidak tahu, tidak baca. Memang nggak bisa, Pak. Kemudian kita mengamalkan gimana ceritanya gitu? Hah? Yang bisa ngobrol sama Pak Robin cuma saya, yang lain nggak bisa. Iya, benar gitu. Makanya aku tadi Pak Ustaz yang mengerti saya. Itu benar. maka ku ulur-ulur waktu ini kan ku cari-cari dulu salahnya kan. Nah, begitu dia bilang dia tidak perlu baca kitab suci, tidak perlu baca ini, tapi ngomong-ngomong hadis, yang diamalkan. Bagaimana kamu mengamalkan sesuatu? Sementara Pak Adrian saya yang tanya. tulis itu kau tidak tahu gitu loh. Pas itu Pak Hen. Ini kan gitu. Gimana? Dasar menjadi kerangka acuan dia untuk beragama, untuk bersikap itu apa? Kalau nggak kitab suci, berangkatnya dari mana? Rahasia, nggak bisa itu, nggak bisa paham tuh. Saya doang yang bisa paham sama Pak Robin. Lanjut. Pakai kemarin masak nasi goreng dia, mantap. Oke, Pak Robin standby lah, Pak Robin ya. Pak Robin Oh standby ya, ya. siap Pak, siap. Oke. Iya. kita Pak Robin ngobrol lah. standby kan dulu. Kita analisis Pak Robin ini kayak mana Ya, ini. Jadi tunggu malam-malam nanti lah kita ngomong dengan Pak Robin ya, mungkin lebih enak malam nanti Oke, kan. Pak. Ya. Ngopi lah Pak Robin, ngopi tidur campur masak. Iya. Siapkan kopi Pak Robin. Tadi- Rokoknya diganti bambu yang gede. Lanjut. Siap. Bang Oke, Hen sama Chelsea tadi Karadin, udah Bang Hen. bilang Chelsea tadi Kristen dari Bogor katanya ya. Karadin dulu, Pak Hen. Siap. Karadin ya. Pak Chelsea standby dulu ya. Ya. Ini tadi ini keluarga apa nih satu nih? Keluarga Simanung Kalit. Oh, keluarga Simanung Kalit Iya, ya. Karadin Standby dulu dulu aja, ya, Bang. keluarga Simanung Kalit ya. Standby dulu. Iya. Oke, Karadin. Malam Karadin. Malam-malam. Oh, Karadin udah lama jadi Kristen dari kecil memang. Katolik tadi ya? Aku Bukan. Protestan. Oh, Protestan. Calvinus atau apa? Advent? Bukan. Pengikut Protestan aja ya? Oh, Protestan. Jadi pengikut Martin Luther ya? Oke. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang ketuhanan kan di Kristen sendiri kan masih belum final ya, ada Tritunggal, ada Triteos, ada oneness dan sebagainya kan. Nah, kita berbicara tentang perilaku Yesus di versi Bible gitu ya. Ya kan gitu kan? Karena di sini dia sering mengatakan begini ya. Kalau kau ditempeleng pipi kiri, berilah pipi kanan, kan gitu kan? Kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi dalam prakteknya Yesus itu sendiri tidak melakukan itu gitu loh. Kan gitu. Nah, Kenapa? gimana tanggapan Anda? Mana dia tidak melakukan itu? Pak Hen. Waktu di Kenapa Anda Yohanes bilang begitu? 18 nomor 22, ya kan? Di Yohanes 18 nomor Yohanes? 22 18:22. sampai 23 kan gitu. Waktu Yesus ditampar sama tentara Romawi itu dia protes gitu. Nah, bagaimana kau menjelaskan ini gitu? Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa kekristenan itu terbagi dalam 3 poros utama, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Dan dalam pandangan iman kami ini konsep ketuhanannya sudah final gitu loh. Kami percaya pada Allah Tritunggal ya. Jadi di luar itu kami anggap bukan Kristen.
Yaitu dua. Oke, oke. Nah, ini Ya, mengenai tampar pipi kiri kasih pipi kanan ini jangan diartikan secara harfiah, gitu ya. Jadi pengertian simpelnya adalah jika Anda dihina dengan penghinaan yang paling hina sekalipun Anda tidak boleh membalas. Ngerti gak arti membalas? Membalas ini bukan berarti tidak boleh membela diri, gitu loh. Jadi ketika Yesus membela dirinya, ya itu tidak salah. Yesus tidak membalas tamparan itu dengan tamparan. Ya, Gini Bung, Saya harap Yesus Anda nggak paham. bisa balas karena dia kan diikat kaki tangan kan diikat gitu. Nggak mungkin dia bisa balas di sini kan. Nah seharusnya dia diam aja gitu loh. Ini kan gitu. Kalau kalian perumpamaan, Yesus nggak mungkin bisa balas di Yohanes 18 dia nggak bisa balas. Karena dia dalam keadaan betul-betul terdesak, dia nggak bisa lagi. Dia hanya bisa menatap orang itu. Kalau kita lihat di film kan hanya menatap aja dengan berdarah-darah itu. Kemudian dia ngomong, kenapa kau menganiaya aku? Mengapa kau menempeleng aku? Dia bilang kan gitu. Nah seharusnya kan di Markus 5:39 itu kan, kalau kalian ditempeleng pipi kiri, berilah pipi kanan dan berdoalah untuk musuhmu, kan gitu. Tapi ini protes gitu loh. Berarti Yesus sendiri tidak mampu melakukan apa yang diucapkannya gitu. Kan gitu. saya Nah, ini yang sudah ditanyakan jelaskan tadi. bahwa Gimana? oke, sudah. Saya sudah jelaskan bahwa itu tidak bisa diartikan secara harfiah, ya. Tidak bisa diartikan secara harfiah. Artinya adalah ketika Anda dihina, ketika kami dihina dengan penghinaan yang paling hina sekalipun, kami tidak boleh membalas hinaan itu dengan hinaan juga. Gitu loh. Itu maknanya. Ya. Kalau Anda katakan Yesus Itu bisa tidak bisa membalas, Tadi sebentar. teman Anda tadi di bawah sini langsung ngamuk-ngamuk tadi. Belum ada ngomong apa-apa, kita dia udah bilang kalian tolol kan. Oh iya, macam-macam kami dikatakan di sini tadi. Itu gimana itu gitu loh. Berarti ajaran ini kan karena sesuai juga dengan sini. Yesus sendiri tidak mampu mengamalkan itu gitu. Oh, saya sudah jelaskan tadi, tapi Anda tidak mengerti gitu loh. Kalau Anda katakan Yesus tidak bisa membalas, tidak mungkin. Ketika para prajurit ingin menangkap Yesus, mereka berkata, di manakah Yesus? Inilah aku. Dua kata mereka rebah semua ke tanah. Gitu loh. Yesus juga berkata, apakah kamu berpikir aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengutus lebih dari 12 pasukan malaikat? Gitu loh. Yesus sangat bisa membalas, tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ya. Paham? Gimana? Kurang jelas tadi, kurang jelas. Yesus ngapa tadi? Di sini di Yohanes 18 tadi kenapa dia? Gini, Coba ulang-ulang, Kak, nggak Anda jelas kan tadi. katakan Yesus tidak punya kemampuan untuk membalas, kan? Betul enggak? Ya kan? Iya. Padahal sangat bisa Yesus membalas itu. Yesus itu berkuasa. Dengan dua patah kata, para prajurit itu roboh ke tanah. Itu loh. Di mana? Terus Yesus juga berkata, Roboh ke tanah di mana? bahwa Roboh. ada dulu, sebentar ya. Aku carikan dulu ya. Iya. Sementara sebelum itu juga Yesus sudah ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Gimana itu? Jadi benar, jadi di sini memang Yesus memang tidak bisa membalas dalam keadaan seperti itu, dia tidak mampu. Dan sebelumnya dia udah ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi betul kalau dia memang tidak mampu membalas gitu loh. Artinya ya, di Matius 5 ini 39 tuh Yesus hanya bisa memberi motivasi, hanya ngomong aja kepada orang lain gitu loh. Kalau kau tempeleng, kasih kiri kanan, berdoa untuk mereka. Sementara Yesus tidak mampu berbuat apa-apa setelah itu gitu loh. Ya cari dulu sekarang Chelsea. Oh, Gimana siap. Chelsea? Ya, Ya, bagaimana gitu. tanggapan kau tentang itu tadi? Apa pikir kasih kiri kanan gitu? Ya, Oh, itu sementara metafora ya. Metafora. metafora Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. perumpamaan gitu kan, diperumpamakan gitu kan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu intinya metafora. Oke lah kalau gitu kan. Tapi di Yohanes sendiri kan, Yesus protes gitu loh. Seharusnya Protes? kan kalau dia tidak membalas dengan kejahatan, dia tidak perlu protes kan? Diam aja lah. Protes gimana dia?
Yohanes 18 nomor 22-23 itu waktu dia tempeleng sama tentara Romawi itu dia protes. Kenapa kau menempeleng aku? Gitu dia bilang. Dia protes itu. Artinya Itu dia metafora tidak bukan? rela. Artinya dia tidak terima. Oke, dengan itu metafora perbuatan bukan? Itu metafora bukan? Metafora bukan? Enggak metafora di sini. Itu bukan metafora. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi metafora, kalau ini nggak metafora. Paham ya? Beda. Berarti di sini dia enggak ikhlas dengan ditempeleng tadi. Berarti karena dia Dengar protes kan? dulu, Anda nggak paham. Ditempeleng artinya itu bukan metafora, itu kenyataan terjadi penamparan. Tapi di ayat yang awal tadi itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu metafora. Jadi beda itu, paham ya? Paham? Enggak, di situ dia ngomong kalau kau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan metafora di sini kalau kau ditempeleng. Metafora, Bang. Metafora Tapi itu. Yesus ditempeleng dah mau. Nah, itu bukan metafora. Itu Oh, bukan gitu. metafora, itu kejadian nyata. Wajib dong kita protes kejadian nyata. Saya juga kalau kejadian nyata saya protes. Paham ya? Berarti Yesus ini enggak rela dia ditempeleng kan? Siapa Kan yang gitu. rela Kalau ditempeleng? kau ditempeleng pipi kiri, kata Yesus bilang kan? Berilah pipi kananmu, kan gitu. Nah, itu metafora. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau saya kan nggak ditampar pipi Dimana pipi saya kan saya nggak metaforanya balas. dibalas? Saya cuma ngelarang. Kenapa kamu balas tempeleng saya? Kan saya nggak balas. Gimana sih bang? Paham ya? Paham nggak? Artinya protes itu, berarti enggak rela Protes gitu nggak loh. apa-apa. Oh, enggak apa-apa Karena itu bukan protes. metafora. Oh, gitu. Paham ya? Bukan Ah, metafora oke. itu. Tapi kalau Oh. tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu metafora. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Itu metafora. Paham ya? Betul. Oke? Belum juga. Berarti Anda bodoh. Ini mantap ini. Ini mantap nih. Kalau Bahasa bodoh ini mengenai mantap. Yesus berkata, jadi aku tidak dapat berbuat. Anda aku aja tidak dapat seperti berbuat. ini Anda udah marah-marah, bilang aku bodoh. Karena Ini Anda hebat nggak benar ini. paham. Itu teman saya dua orang udah menerangkan, tapi Anda nggak paham. Ternyata ajaran kasih yang diajarkan itu bukan metafora. Udah detail dia memberikan ayat-ayat yang bagus, tapi Anda nggak paham. Ternyata ajaran kasih yang diajarkan Yesus sama kalian itu bukan metafora. Hanya congor aja. Sama dengan congor Yesus kau gitu loh. Congor Yesus hanya mampu ngomong, kalau kau tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Begitu ditempeleng protes. Nah, kau menjelaskan itu denganku, tiba-tiba kau bodoh. Waduh, hebat benar. Jadi memang ajaran kasih ini sekali lagi saya kasih pemahaman ya. Sekali lagi, apabila Anda ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu artinya metafora. Kejahatan tidak boleh kita balas dengan Dari kejahatan. mana kau bilang itu metafora? Dari mana kau bilang itu metafora? Tanya Siapa itu yang Bang mengatakan itu Robin orang metafora? Kristen. Tanya Bang Robin orang Kristen. Tanya. Bang Robin benar nggak metafora itu? Yang mengatakan Robin. itu metafora siapa? Yesus atau tafsiran? Atau eksegesis? Astaga, Gitu. memang kalau udah beda keimanan ya begini memang nggak bakalan Bilang aja bisa lah bodoh, bilang aja bodoh gitu loh. Kapa takut nggak kau bakalan bilang ketemu malu? bang, beda keyakinan nggak bakalan bisa ketemu. Kita beda keyakinan. Mau dipaksain Betul. juga nggak Yang bakalan dapat. mengatakan itu metafora siapa? Apakah Harus Yesus mandikan mengatakan itu, Bang. itu Mandikan dulu, metafora? Mandikan dulu, Apakah Bang. Yesus mengatakan itu metafora? Atau siapa yang mengatakan itu metafora? Kalau kau ditempeleng pipi kiri, berilah pipi kananmu. Kalau yang mengatakan Artinya, metafora itu siapa? Kejahatan tidak Ya, boleh dibalas iya, dengan kejahatan. artinya seperti ini, Kalau mengatakan yang seperti di itu siapa? pertama Yesus ditampar pipi kanan, Yesus protes, bukan berarti dia membalas kita menampar. Enggak, boleh kita protes, boleh. Gimana sih, nggak paham juga? Astaga naga. Nah, sekarang masalah aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perlu saya terangin nggak ini? Terangkanlah. Coba. Oke. Mau dengar aja. Hmm. Ah. Yesus itu utusan dari Bapa di surga, ya. Paham? Contohnya saya nih pribadi nih. Kalau pakai bahasa kayak begitu, Anda nggak paham. Saya mengutus Chelsea Berarti dia bukan Tuhan. di hadapan Anda. Dengerin dulu, saya mengutus Chelsea di hadapan Anda nih. Ada mendengar suara saya nggak? Dengar nggak? Kalau saya yang ada di Bogor ini nggak? Kalau saya yang di Bogor ini mematikan HP saya, itu Chelsea yang lagi ngomong itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saya megang HP, saya matiin juga bisa. Paham nggak? Nggak nyambung seperti itu. Nggak Nyambung. Aduh, nih Chelsea bisa ngomong begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya dikendalikan oleh abang saya yang ada di Bogor.
Paham nggak? Kalau saya matiin HP saya nih, Chelsea nggak bisa berbuat apa-apa. Paham nggak? Kalau kau matikan HP kau nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Chelsea nggak bisa berbuat apa-apa. Orang nggak bisa berhubungan dengan kamu. HP-nya saya matiin aja, saya pergi tidur. Hah? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Chelsea tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa sama Anda tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Saya dari Bogor nih, HP-nya saya matiin. Saya punya kuasa. Paham nggak? Jadi Yesus itu utusan gitu. Utusan dari Bapa di surga. Dia yang Utusan mengendalikan. Paham nggak? Jadi bukan Bapak dia ya? Berarti dia utusan, bukan Yesus Tuhan. bukan Bapa. Yesus bukan Jadi dia Bapa. bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Loh, Tuhan Yesus. bukan Tuhan. Oke. Gimana tuh? Gimana? Awak Anda nggak ngerti. Coba. Awak artinya Anda tidak ngerti. Yesus Ya, itulah. makanya bukan aku nggak ngerti. Bukan aku nggak ngerti. Coba Yesus itu utusan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bilang kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, Iya. berarti supaya dia bisa berbuat apa-apa tuh ada yang membuat dia bisa berbuat apa-apa tuh ada gitu. Ya, saya ini Oke. di Bogor. Chelsea nggak bisa berbuat apa-apa kalau saya matiin HP saya, Chelsea udah diam. Paham nggak? Diam. Nggak bisa apa-apa kok di situ. Lumpuh gitu. Saya matiin HP-nya, saya pergi tidur. Kalian kan nggak bisa berkomunikasi dengan Chelsea. Jadi kalau kau matikan HP kau ini, kau di Bogor tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Chelsea-nya nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana sih? Kok dungu Ya, sih? berarti Chelsea-nya lumpuh gitu. Iya. Lumpuh. Tuh udah pinter. Berarti kau lumpuh udah. gitu. Kenal apa sih nggak pinter-pinter? Udah saya keluar nih. Bodoh semua ini. Kok ngamuk? Lu ngamuk. Katanya ajaran kasih. Kan gitu. Ajaran kasih, tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Ternyata kau nggak mampu gitu loh. Berarti ajaran kasih tadi yang kubacakan ucapan Yesus di versi Biblos ini di Matius 5 nomor 39 itu hanya congor aja. Sementara yang mengucapkan ini tidak mampu menjalankannya. Ya kan gitu. Ini Yesus versi Biblos ya, aku katakan lagi ya. Yesus versi Biblos. Domba yang paling bandel, Bang. Bandel gimana lah? Hah? Tadi itu kawan kau tuh udah marah-marah, katanya metafora, jangan membalas kejahatan. Aku ada enggak berbuat jahat dengan dia tadi? Lalu dia ngamuk-ngamuk. Ada enggak aku berbuat jahat sama dia? Aku minta penjelasan aja, dia udah marah-marah. Belum lagi aku tempeleng dia, bagaimana? Kan gitu. Kan ada tertulis, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi Tuhan berarti juga gitu, bahwa Yesus juga tidak sempurna, kan gitu. Kan gitu. Bukan sempurna. Dia Kita aja sapa dulu ya. marah. Kita sapa dulu. Dia Kita aja sapa dulu. marah. Sampai sabar, lepaskan Kevin. burung Ada kambing. Sabar, Sandro. Kita sapa dulu. Kita sapa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Hipnoterapi Muslim atau Kristen? Hipnoterapi? Hipnoterapi masih ada telepon kayaknya barusan. Coba hipnoterapi open minded lah, open mic. Telat, ketawanya telat. Hipnoterapi. Loh, Karadi ini Kristen Islam Karadi ini. Karadin. Ya udah, silakan. Apa namanya, Ibu Karadin, silakan. Jadi Saya tadi cowok, Bang. kita anak tuh lagi sebentar. Jadi tadi kalau kan kalian suka bilang orang ini bodoh apa gitu loh. Karena menurut Yesus di Matius 5 nomor 22 itu, barang siapa mengatakan botol atau bodoh itu kepada saudaranya, maka dia itu dibakar di dalam api neraka gitu loh. Pernah enggak kalian baca ayat-ayat ini gitu loh di Biblos itu? Bisa enggak buka Arde? Buka Matius 5 nomor 22 itu. Berapa bahan? Matius 5 nomor 22. Matius 5:22. Sekejap. Langsung aja diskusi Karadin, diskusi sama Pak Hen. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, seluruh Muslim ya. Ayo, Ya. Iya, ada yang mau disampaikan Pak Asrullah?
Iya, tadi sebenarnya Chelsea tadi narasinya sudah jelas. Yesus kan utusan. Terjebak sendiri dia. Iya, tapi Oten itu kalau terjebak nggak mau terjebak, Pak. Pokoknya gitu jurusnya, pokoknya gitu. Ada tambahannya, Bang Ardi. Iya, gimana? Begini tuh, begitu tuh. Iya, Jadi iya. aku ingatkan gini, baca Bang Iya. San. Jadi untuk kawan-kawan Kristen di atas dua orang ini, hati-hatilah Aku tak kalian. dapat membesarkan diriku sendiri. Ikatlah orang ini pakai tali marlin, Pak Tuhan. Biar nggak lepas-lepas. Ya. Nggak apa-apa nanti kita. Siapa yang Ini bisa dibesarkan, bisa bantu besarkan. host besarkan Pak Hasan host. Dia punya dua anak tuh, dua depas. Oke, Kalau bisa siap. Saya tak bisa membesarkan diri sendiri. Bisa kok. Oke. Ini ya. Matius. Matius 5 nomor 22 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Aku itu setiap Yesus. orang yang marah, ya aku itu Yesus. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah. Demikian tertulis. Lanjut. Terus Masih ada? Oh ya Ada ada, tuh. ya, sorry. Agama dan siapa maaf ya, di hadapan mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian jahil itu tertulis. artinya bodoh. Ya kan? Jahil itu artinya bodoh. Kalau itu terjemahan apa yang tadi pakai itu Pak Nutu? Itu ada 4 Ini itu. ada 4, ini apa ya? Ada yang satunya lebih jelas lagi itu. Sebentar ya, coba Nah, saya gitu ya, dulu. jadi kalau dengan marahkan gitu, maka tadi berarti metafora, kalaupun memang metafora, ucapan Matius 5 nomor 39 tadi seharusnya kan mampu dipraktekkan, tapi tiba-tiba tidak mampu mengendalikan, buah rohnya tidak mampu dikendalikan gitu kan. Marah gitu, jangan marah, sabar-sabar aja lah, kita kan diskusi gitu kan, jangan gampang menstatement seperti itu, nanti kena marah loh sama firman Tuhannya sendiri. Nanti pun kita bisa jatuh ke Galatia 4 nomor 10. Ya kan, itu kan orang-orang bodoh itu kan karena Kristus sendiri kan itu. Ya. Ya. Oke, siapa lagi gantian kan? Ya, saya mau minta maaf buat Pak Han atas kesalahan daripada saudara saya tadi. Saya minta maaf, Pak. Ya, itu sikap yang salah, ya. Itu sikap yang tidak benar, ya. Karena Tuhan yang Maha Esa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini baru Karena begitu ya buat saudara saya Kristen, ya. Sebenarnya kitalah yang merusak ya kitab suci kita sendiri, bukan saudara saya kita Muslim. Kenapa? Kita diajar untuk melakukan yang benar, tapi kita tidak melakukan dengan tindakan. Seperti tadi itu tidak ada diajarkan, ya. Kita katakan tadi, jangan, saudara saya sendiri yang mengatakan tadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia sendiri yang langsung membalas kejahatan dengan kejahatan. Sementara saudara saya Muslim tidak ada mengatakan bodoh, tidak ada kata penghujatan. Sementara dia tadi mengatakan bodoh. Jadi ketika kita mengatakan bodoh kepada sesama umat manusia, kita itu menghina yang menciptakan kita, siapa? Yang Maha Kuasa. Jadi hati-hati ya buat kita Kristen. Jangan pernah mengatakan itu kepada saudara kita. Ya? Karena itu diajarkan di dalam kitab kita. Ya, jangan pernah. Makanya banyak sekarang Kristen Selagi itu manusia, bisa menghafal, Bang. tapi untuk melakukan selagi manusia. tidak bisa. Ya, hati-hati. Gini. Kita diajar untuk melakukan firman. Jadi buat saudara-saudara Bung Robin, ya, silakan lanjut. tadi kan aku tidak ada melakukan kejahatan dengan dia kan? Tidak ada kan? Iya. Kita kan Ya, diskusi. tahu, saya paham, Pak. Makanya saya katakan tadi, Kecuali kalau aku ada Orang melakukan itu sendiri lah kejahatan yang dengan dia, melanggar. dia balas gitu kan. Nah, gitu lah. iya. Padahal dia mengatakan jangan kejahatan dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan harus dipukul. Dengan perkataan juga kejahatan. Ya. Begini ya, Pak. Maka saya katakan tadi Pak Han, itu adalah barokah buat Pak Han. Jadi ketika ada makian orang kepada Bapak, itu adalah barokah. Ya. Itu jelas dikatakan yang Maha Kuasa. Makanya Berarti aku jangan dipenuh pernah dengan- balas kejahatan dengan buah kejahatan. roh. Buah-buah roh berarti penuh dengan aku ya. Kan santai Iya. itu kan? Benar, benar. gitu kan.
Jadi buah roh ini aku kasih Sandro sedikit sebutin yang ada di dalam kebenaran. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak. Saya minta maaf. Ya, saya atas saudara-saudara saya tetap minta maaf karena itulah sebenarnya ini nggak perlu dikasih tunjuk sikap yang seperti ini. Maka dikatakan dari buahnya lah kau bisa mengetahui. Nah, inilah buah yang boleh ditabur oleh saudara saya tadi. Perkataan separah apapun hinaan orang kepada kita, kita tenang santai aja. Santai aja. Bahkan katakan hinaan itu terima kasih. Ya, kita selalu bersyukur. Ya. Kalaupun ada hinaan itu ada sebagai ujian bagi iman kita. Iya. Supaya apa? Kita tetap sabar, santuy, ya. Tetap tenang, damai, rukun. Begitu. Ya. Itu ujian. Dikala ya, begitu ya saudaraku ya. Terima kasih ya, saya minta maaf ya sebesar-besarnya buat saudara saya muslim ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saudara saya. Ya. Terima kasih. Jadi buah roh ini ada pada sini ku bagikan dengan Sandro 1 biji, ku bagikan dengan Karadin 1 biji karena Pak Robin udah punya buah. Walaupun hanya 2 butir buah Pak Karadin 2 buah kan ya? Tuh sama Pak Karadin itu. Pak Karadin itu loh diskusi. Ayo. Oh, gimana Pak Karadin? Kita ganti sedikit Pak Karadin ya. Mungkin Aki Firman mau masuk. Aki Firman. Iya. Silakan Aki Firman. Silakan Aki Firman. Ini ada Pak Karadin. Silakan Aki Firman. Ya, gimana Pak Karadin tanggapannya tadi yang terkait mengantar pipi kiri balas pipi kanan tadi? Saya sudah jelaskan ya, jadi tidak perlu dijelaskan berulang-ulang lagi gitu loh. Jadi itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Oke, itu tidak bisa diartikan secara harfiah. Kalau dari mana rujukan kami? Ketika Yesus membuktikannya dalam tindakannya gitu loh. Apakah ketika Yesus ditampar dia mengkasih pipinya yang kiri atau yang kanan? Enggak. Beliau memberikan pembelaan diri, dan pembelaan diri itu tidak bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan Kristus, sama sekali tidak. Gitu loh. Jadi maknanya apa? Ketika Anda dihina dengan penghinaan yang paling hina sekalipun, Anda tidak boleh membalas hinaan itu dengan hinaan lagi. Itu intinya, udah selesai. Gitu. Terus apa lagi? Baik, tapi kenyataannya yang ada banyak dari umat Kekristenan itu ketika dihujat ataupun dihina membalas. Itu bagaimana itu tanggapannya? Berarti tidak mengikuti ajarannya? Ya, tidak bisa. Ya, Anda tidak bisa ya menyamakan antara oknum atau pelaku dari ajaran dengan ajarannya gitu loh. Kalau pelaku itu pasti ada penyimpangan, bisa menyimpang, tetapi ajarannya itu benar atau tidak gitu loh. Kalau ada pelaku yang menyimpang dari ajaran itu biasa, saya rasa dalam Islam pun pasti ada yang demikian gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Baik. Gimana mungkin sudah Bang Hemlot mungkin ada tanggapan? Ya. Jadi ya memang setiap orang individu kan ada penyimpangan, ya kan. Nah, kalau penyimpangan tadi itu kan berbuat dosa itu kan gitu. Itu nanti kalau di Kristen itu tempatnya di mana tadi? Kayak si apa? Chelsea tadi marah-marah tidak tentu tadi. Bagaimana? Dapat dari pengampunan dari Yesus gitu loh. Yang katanya mati untuk mengampuni dosa kan. Dapat enggak si Nok itu tadi? Yang marah-marah tidak tentu aja. Oke, aku jelaskan sedikit ya tentang konsep keselamatan dalam kekristenan. Kami tidak mendasarkan keselamatan kami pada perbuatan, tapi pada iman dan anugerah atau rahmat dari Tuhan saja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak keadaan gitu enggak masalah, kan ini kan perbuatan tadi kan. Yang penting percaya Yesus. Begini. Nah, sebentar. Jadi gini loh, ketika
kami sebagai orang Kristen secara sadar ketika kami tahu itu dosa lalu kami melakukannya, kami menerima konsekuensi itu. Ya, ada konsekuensi yang mengikuti dari tindakan kami. Tetapi bagi kami keselamatan itu final. Ya. Keselamatan itu jaminan yang pasti dari Kristus. Itu. Oke, jaminan memang dari Kristus. Itu memang keyakinan kan. Ya, oke, enggak apa. Kan? Jadi perbuatan apapun, yang penting kan percaya aja kan gitu kan dengan itu. Jadi tidak ada persoalan ya. Karena berbuat baik atau berbuat jahat enggak mengaruhi iman kalian kan gitu. Betul enggak? Betul. Jadi ketika kami berbuat kesalahan, ya Tuhan akan memberikan konsekuensinya. Tetapi dalam hal ini tidak berhubungan dengan keselamatan kami. Itu kami tetap selamat. Tidak ada konsekuensi kau mau buat jahat mau apa, tidak ada konsekuensi. Yang penting kau apa tadi diselamatkan gitu. Ketika kami melakukan kesalahan secara sadar, Tuhan akan memberikan konsekuensinya di dunia ini gitu loh. Konsekuensinya apa seperti di dunia? Konsekuensi apa seperti? Ya banyak hal lah. Contohnya ketika saya mencuri, konsekuensinya saya dipenjara gitu loh. Itu kalau ketahuan ketangkap. Kalau tidak ketahuan ketangkap. Kalau tidak ketahuan tidak ketangkap gimana? Ya Tuhan akan memberikan hukuman gitu loh. Tuhan akan memberikan konsekuensinya.